Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Abi Jamroh, guru di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Saya mengampu mata pelajaran fikih, sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan NIM 250310561. Pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi pernikahan dalam Islam pada kelas 11 tahun ajaran 2024-2025. Untuk itu, kepada semuanya kami mohon saran yang membangun untuk kegiatan belajar mengajar pada masa yang akan datang. Mari kita simak bersama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lihat semuanya kayaknya cerah hari ini. Sebagaimana cuaca hari ini cerah. Yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng. Cuma laki-laki cuma 2, tapi nggak apa-apa ya. Memang ya seperti ini. Oke, mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Dipimpin sama Mas Fahmi. Silakan Mas. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min syarri ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, mari kita melakukan pembiasaan dengan membaca yaumiyah surat Al-Baqarah. Kita mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rutinitas kita membaca Al-Qur'an, Allah nantinya akan memberikan syafaat kepada kita, bisa masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini terlihat sangat cerah. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional, oke? Semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya akan melakukan absensi terkait kehadiran anak-anak semua. Kalau nama yang saya panggil, laki-laki silakan menjawab hadir, yang perempuan menjawab hadiroh. Siti Aisyah, Nur Karisma, Akbar, Fahmi, Azka, Anissa, kacamatanya baru kayaknya, Andrea, itu juga baru. Oh lama, waktunya beli baru kayaknya. Refti, Fudla, Najwa, ini kelompok itu gadis berkacamata semua. Ya, Inayah, Kaisa,
Asifa, Siti Khadijah. Kalau lagunya apa? Aisyah itu ya? Aisyah. Ada Aisyah tadi ya? Iya. Khadijah, Aisyah, Masya Allah. Ini juga ada Rosa, Adinda, Naila Farah, Nadia Anissa, Siha Khairu. Berarti alhamdulillah hari ini hadir semua. Sehat semua ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini nanti akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat akan menyenangkan bagi kalian semua. Coba dibaca dulu. Pernikahan dalam Islam. Bagaimana? Asik? Coba saya mau tanya, kira-kira kepingin menikah semua enggak nanti? Dalam waktu dekat, dalam waktu menengah, atau dalam waktu panjang? Loh, ini kok dalam waktu dekat ini? Sudah ada calonnya jangan-jangan ya? Pernikahan dalam Islam. Kalau kita membahas tentang pernikahan, secara otomatis nanti membutuhkan yang namanya pasangan. Ada calon istri, ada calon suami. Coba saya tanya, kira-kira ini ya, calon suami yang kalian idamkan seperti apa? Sampean coba. Kira-kira laki-laki yang bagaimana yang kamu inginkan? Seagama, rajin beribadah, baik hati. Kriterianya lumayan banyak dan wah ini kelas berat ini ya. Kalau kamu Anissa? Menghargai wanita. Ini agak sederhana tapi sebenarnya melengkapi ya. Kalau kamu, Mbak, kira-kira kepingin yang laki-laki yang bagaimana? Bertanggung jawab, pekerja keras, kaya enggak? Kalau bisa kaya. Loh, yang namanya keinginan kan, enggak apa-apa. Kalau sampean kepinginnya bagaimana? Pengusaha sukses. Ini cari yang pengusaha batu bara ini. Mungkin kepinginnya agar hidupnya mapan dan bisa membantu keluar jauh, enggak apa-apa yang namanya kepinginan. Kalau kamu Mas Fahmi, kepingin istri yang seperti apa nanti? Yang bisa diajak hidup bareng dan sederhana. Yang bisa diajak hidup sederhana bersama. Wah ini kira-kiranya sederhana saja. Ada yang mau. Yang datang nanti lewat saya ya. Mas Akbar kepinginnya bagaimana? Iya, Pak. Mas Akbar tipikalnya cuma satu, yang setia. Ini apa namanya? Tipe-tipe cowok romantis, rokok, makan, gratis. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kita nanti akan melakukan beberapa hal yang sifatnya adalah bekerja secara kelompok. Makanya saya tata duduk sedemikian ini, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dengan 5 personil, ada tablet, ada kertas untuk presentasi, ada spidol untuk menulis dan lain sebagainya. Itu sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum mulai kita ice breaking dulu. Oke? Coba kita pakai clue. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati senyum-senyum. Kalau kau suka hati senyum-senyum. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati geleng-geleng. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat.
Oke, motivasi kita hari ini adalah mari kita hidup dengan selalu bekerja keras. Bekerja keras. Karena apa? Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal. Kita lihat orang-orang yang sukses itu tidak lepas dari yang namanya proses yang berat. Untuk jadi seorang pengusaha, sebagaimana tipikal suami kamu tadi, ya kan? Harus merintis dari hal yang sederhana, yang kecil untuk menjadi sukses. Mari kita bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, sinau sing rajin. Kalau di program Tafid ini, mari kita menghafalkan dengan maksimal. Kita berdoa semoga semuanya cepat hatam Al-Qur'an. Oke, kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis syarat dan rukun pernikahan. Kalau kita bahas nikah, jangan hanya sekedar duduk di kuade, foto bareng, sing pegel, sing rewah. Lo katanya kan pengantin itu raja saiki diganti raja 2 hari. Nah, kan acara resepsi di tempat perempuan dan acara resepsi di tempat laki-laki. Raja 2 hari. Tapi jangan sombong. Yang kedua, siswa mampu memahami dan mempresentasikan hukum pernikahan beda agama. Ini nanti yang menarik ini. Pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat para ulama, pendapat para pakar hukum mengenai pernikahan beda agama, sebagaimana yang terjadi di beberapa public figure yang kemarin di Semarang juga ada beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian nanti akan saya tampilkan video. Ketika video itu ditampilkan, nanti jangan lupa membuat ringkasan apa yang penting dicatat. Kemudian nanti saya akan kasih tugas untuk didiskusikan. Oke? Selanjutnya saya akan memberikan sedikit tambahan materi ya, sebagai pelengkap saja. Yang pertama adalah syarat dan rukun nikah. Ini harus ada ya ketika hendak melaksanakan pernikahan. Syarat nikah yang pertama, keduanya beragama Islam, kedua mempelai harus beragama Islam. Kalau saya lihat tadi dari tipikal semuanya ada yang mengatakan pokoknya seagama Pak. Oke ya, sesuai dengan ketentuan. Yang kedua bukan mahram, keduanya tidak memiliki hubungan keluarga terdekat yang dilarang untuk menikah. Contoh, misalnya sampean punya kakak ganteng. Eman Pak, kalau saya kasihkan ke orang lain, tak nikahi saja. Tidak boleh, secara agama tidak diperbolehkan. Atau mungkin ponaan. Ponaan itu berarti anak dari kakak kita, gitu ya. Anak dari kakak kita. Kemungkinan kamu masih umur SMA seperti ini, anak kakak kamu berumur juga SMA. Pak ganteng Pak. Lah yo eman toh ketika dikasihkan orang lain. Terus buat saya saja ndak boleh ya. Terdekat kalau dalam pernikahan yang diperbolehkan apa? Sepupu. Sepupu itu berarti apa? Sesama anak dari kakak beradik, anaknya ya. Itu. Kemudian wali nikah 2 saksi ya. Wali nikah sudah dijelaskan 2 saksi, 2 orang laki-laki yang adil dan dewasa yang menyaksikan akad nikah. Kemudian ijab qabul, akad nikah berupa ijab qabul, bisa pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Arab. Pokoknya yang mafhum ya. Saya punya contoh untuk kegiatan apa namanya? Akdun nikah. Coba dilihat. Jangan baper ya. Saya khawatir baper nanti pulang minta nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asyifillah.
Syekhul Amin Ibn Kiai Ahmad Bishri, uzawwiduka ala ma amara Allah bihi minal mu'asyarah bil ma'ruf, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Suwaibatul Aslamiyah binta Kiai Agus Salim Al-Hajj Mauliyata Akhiha Muhammad Afif Zamrani alladhi wakalani hada bimahri 5 malayin rubiyatan halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi fil mahril madhkuri halan. Bagaimana saya tadi lihat Fahmi itu kayak senyum-senyum sendiri. Mungkin memposisikan di posisi mempelai laki-laki ketika melaksanakan akad nikah seperti ini. Salaman gini. Ya akhi fillah Muhammad Fahmi, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka gitu. Ini belum nikah beneran sudah gini-gini nih. Grogi. Kita tadi sudah sampai di rukun nikah tentang ijab qabul. Sekarang kita lihat pendapat para ulama mengenai hukum pernikahan beda agama. MUI dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama dengan alasan yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 4/Munas 7/MUI/8/2005. Fatwa tersebut berdasarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan juga mempertimbangkan potensi konflik dan keresahan di masyarakat. Ini yang menjadi dasar tentang hukum pernikahan beda agama. Coba saya mau tanya, ada yang tahu Quran surat Al-Baqarah ayat 221? Coba bunyikan. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ini yang menjadi dasar tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan pernikahan beda agama. Setelah ini akan saya tampilkan tentang video pendapat dari beberapa ulama mengenai hukum pernikahan beda agama. Ya, silakan nanti dicatat mana yang penting, yang menjadi bahan untuk diskusi kita nanti. Ya, silakan dicatat di buku tulis atau di tablet yang sudah disediakan juga boleh. Ya, ini nanti berhubungan dengan tugas. Ya, sudah saya buat sesuai kelompok. Nanti dari apa yang kamu lihat dianalisa, dituangkan ke dalam tulisan. Oke, kita lihat dulu. Nanti setelah itu akan saya mintai pendapat dari beberapa anak mengenai pernikahan beda agama. Penjelasan tentang wanita yang beda agama boleh kita nikahi, yaitu wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab itu kalau dalam bahasa kita adalah orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Artinya para pemeluk agama yang memiliki panduan kitab samawi, kitab wahyu. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi, seperti di Semarang ada pernikahan beda agama, beliau memberikan beberapa statement mengenai hukum pernikahan beda agama. Silakan dilihat. Wanita yang haram dari karena beda agama, mungkin mulai
topik menjadi topik di masyarakat kita yang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama itu tidak dilegalkan secara negara, tapi di salah syariat yang masih masalah. Memang di dalam ayat Quran sendiri sudah pernah menjelaskan, ada penjelasan tentang wanita yang beda agama boleh kita nikah, yaitu wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab itu kalau dalam bahasa kita adalah orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Artinya para pemeluk agama yang memiliki panduan kitab samawi, kitab wahyu. Seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi memiliki kitab Taurat, orang Nasrani memiliki kitab Injil. Itu merupakan kitab samawi, kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Wanita-wanita yang termasuk pemeluk agama ini sebenarnya boleh menikahi wanita ahli kitab dengan beberapa syarat yang disampaikan di muka ayat. Mungkin ini sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Jelas? Jelas ya? Ini pendapat ulama mengenai pernikahan beda agama. Kalau ditanya ya, pilih yang ganteng non Islam atau ganteng Islam? Otomatis ini ya. Pilih yang ganteng non Islam atau yang biasa dan sederhana non Islam? Kok kayak rada berat ngono? Yang ganteng non Islam, yang sederhana Islam. Benar? Oke. Ini setelah melihat bisa munculkan statement. Oke, saya tanya dulu kira-kira dari pendapat ulama tadi apa yang bisa diambil kesimpulan. Yang mau menyampaikan angkat tangan? Ayo. Gak apa-apa, kita belajar untuk menyampaikan aspirasi. Silakan. Siapa sih? Ada yang mau? Sampean, Mbak, ayo. Kira-kira yang bisa diambil apa? Yang langsung gitu ya. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Kalau sekarang masih ada nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti bisa atau enggak? Enggak bisa. Ya. Kemudian nanti silakan searching di tablet ya. Silakan searching di tablet. Kemudian nanti ditulis di kertas ini ya. 1 tentang pernikahan dalam Islam meliputi syarat rukun nikah. Yang kedua, pendapat ulama atau pakar hukum mengenai pernikahan beda agama. Yang ketiga, pendapat kalian mengenai pernikahan beda agama dari yang kamu simpulkan tadi. Saya akan membagikan LKBD sebagai acuan untuk melaksanakan tugas ini. Setelah nanti sampean bekerja sama, berkolaborasi ya, jangan lupa nanti hasilnya dipresentasikan. Silakan. Silakan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan saling proaktif ya.
Buka jani dulu. Belum kita. Aduh besar ya. Pengen buka nih. Di setting. Yang beraktif ya. Apa? Ini Nah, agamanya gimana? Kalau beda agama ya. Oke. Loh, bagus. Rapi tulisannya, rapi ya. Oke. Simpel, rapi, padat, singkat, padat, jelas. Oke. Saya lihat menjelang selesai juga menjelang selesai. Oke, setelah ini kita persiapan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan pernikahan dalam Islam beda agama. Lanjut. Yang pertama, rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, ada wali nikah. Yang keempat, ada 2 saksi. Yang kelima, ada ijab kabul. Syarat nikah. Yang pertama, keduanya beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram. Dan yang ketiga, tidak dalam keadaan berihram atau sedang haji. Yang keempat, tidak ada paksaan. Yang kelima, wali nikah yang sah. Keenam, 2 saksi yang sah. Dan ketujuh, kesepakatan. Dari sekian presentasi saya nilai bagus. Sebelum itu kita apresiasi dari kita semua. Karyanya bagus-bagus ya. Itu artinya meskipun Pak Abi tadi hanya memberikan beberapa tambahan materi sedikit, tapi kamu sudah bisa untuk menyimpulkan dari kasus yang ada yang benar-benar terjadi di masyarakat berdasarkan pendapat para ulama MUI dalam hal ini Imam Syafi'i, Al-Quran dan pakar hukum. Oke, sebagai refleksi saya ingin melihat apa yang sudah Anda pahami dari yang dipelajari tadi tentang pernikahan dalam Islam. Dalam hal ini kita garis bawahi tentang pernikahan beda agama. Menurut kamu bagaimana tentang pernikahan beda agama? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Dasarnya apa? Ya karena pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 sudah disebutkan bahwa pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan. Iya, dari pendapatnya berujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa nikah beda agama tidak dibenarkan. Sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Namun sebelum itu pastikan nanti ketika di rumah atau di pondok jangan lupa belajar untuk materi kita yang selanjutnya. Masih ada tentang wali nikah, masih ada tentang mahar, ada tentang walimah dan lain sebagainya. Jangan lupa dipelajari di rumah.
Untuk itu, sebagai penutup, mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan. Kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.